Penjajahan Jepang dan transformasi pemerintahan di Indonesia. 1. Kedatangan Jepang di Indonesia. Jepang masuk ke Indonesia secara bertahap. Serangan demi serangan mereka lakukan mulai dari daerah yang kaya sumber daya alam di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sumatera, dan pulau-pulau lainnya. Hingga akhirnya mereka bisa mendudukan Belanda di Jawa yang kaya akan sumber daya manusia. Tahukah kalian bagaimana cara Jepang mengontrol Indonesia yang begitu luas? Tidak seperti Hindia Belanda yang memiliki pemerintahan yang terpusat, Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah dengan pemerintahannya masing-masing. Daerah Sumatera dikuasai oleh Angkatan Darat Rikugun ke-25 dengan pusatnya di Bukit Tinggi. Sementara itu, Jawa dan Madura di bawah Angkatan Darat Rikugun ke-16 yang berpusat di Jawa. Kalimantan dan wilayah Indonesia lainnya dikuasai oleh Angkatan Laut Kaigun. Menurut Kurosawa 2016, kawasan itu adalah satu-satunya wilayah penjajahan Jepang yang dikontrol langsung oleh Angkatan Laut Jepang. Pemerintahan di masing-masing wilayah memiliki kebijakan yang sangat berbeda-beda. Masyarakat di Indonesia ternyata memiliki reaksi yang beragam terhadap kedatangan Jepang di Indonesia. Sebagian dari mereka menyambut dengan gembira kedatangan Jepang yang berhasil mengalahkan Belanda. Namun, ada pula yang menaruh curiga terhadap motivasi Jepang datang ke Indonesia. Sikap bangsa Indonesia yang berbeda-beda ini menunjukkan adanya keragaman masyarakat kita. Selain itu, perbedaan sikap ini juga terkait dengan pendekatan dan propaganda Jepang yang dilakukan di masing-masing wilayah. 1.1 Penjajahan Jepang di Nrekang. Saat Jepang berhasil menduduki Sulawesi Selatan, hanya ada sedikit perlawanan terhadap pendaratan Jepang, baik dari pihak militer Belanda maupun penduduk setempat. Bahkan, sebagian penduduk dan kaum nasionalis di Makassar memberikan penyambutan meriah kepada tentara Jepang. Hari ini terjadi karena sebelum Perang Asia Timur Raya berlangsung, Jepang sudah mendekati penduduk setempat dan kaum nasionalis di sana, dan meyakinkan bahwa Jepang akan membebaskan mereka dari penjajahan Belanda. Ketika Jepang datang ke Nrekang, masyarakat lokal di sana juga menyambut dengan baik karena adanya anggapan bahwa tentara Jepang sebagai penyelamat bagi mereka dari penjajahan Belanda. Pada awal kedatangannya, tentara Jepang berperilaku dan bersikap baik, misalnya dengan cara membagi-bagikan bahan makanan seperti gula pasir, susu, sabun, dan lain sebagainya. Pihak Jepang juga selalu mempropagandakan Nippon Indonesia sama-sama. Dari segi pemerintahan, Jepang tidak banyak melakukan perubahan dari sistem kolonial Belanda selain mengubah namanya menjadi istilah Jepang dan mengganti pejabat Eropa dengan orang Jepang. Sebagai contoh Ken Karikan atau asisten residen dan Bunken Karikan controller atau setingkat bupati, pejabat-pejabat lokal yang dipakai di masa Hindia Belanda tetap menjalankan tugasnya seperti kepala distrik yang disebut Suco. Bendera merah putih diizinkan berkibar bersama dengan bendera Jepang. Lagu Indonesia Raya juga boleh dinyanyikan bersama dengan lagu kebangsaan Jepang. Dalam urusan agama, pihak Jepang tidak melakukan pembatasan, bahkan orang-orang Jepang yang seagama dengan penduduk lokal didatangkan, seperti Haji Umar Faisal dari Islam, Pendeta Miyahira dari Protestan, dan Aloysius Ogihara dari Katolik. Situasi berubah pada 1943 saat Jepang mulai membangun bunker pertahanan untuk pasukan Jepang. Jepang mulai melakukan pengerahan tenaga secara paksa untuk pembangunan pertahanan, menanam kapas dan pengerjaan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan makanan tentara Jepang. Kelaparan terjadi di mana-mana. Kebutuhan pakaian juga sangat sulit dipenuhi sehingga masyarakat lokal menutup badan dengan menggunakan kulit kayu. Banyak perempuan yang diculik dan menjadi korban pelampiasan nafsu tentara Jepang. Tekanan semakin berat, namun rakyat biasa tidak berani untuk melawan, karena takut ditangkap, disiksa atau ditembak. Penduduk lokal sangat takut kepada Tokeitai atau polisi militer Angkatan Laut Jepang yang terkenal kejam. Tindakan Jepang ini mematikan simpati yang pernah diberikan rakyat pada mereka. 1.2 Penjajahan Jepang di Palembang. Palembang merupakan sebuah kota yang penting bagi Jepang selama masa penjajahannya, karena adanya sumber minyak dan posisinya yang strategis. Palembang yang ada di Pulau Sumatera berada di bawah penguasaan Angkatan Darat ke-25 yang berpusat di Bukit Tinggi. Pada mulanya, kedatangan Jepang disambut dengan gembira oleh masyarakat lokal yang menganggap mereka sebagai liberator yang membebaskan Indonesia dari dominasi kolonial Belanda. Meskipun demikian, ada pula perlawanan lokal yang langsung ditindas oleh tentara Jepang.
Dalam bidang pemerintahan, Jepang melakukan beberapa perubahan jabatan-jabatan tinggi seperti kepala karesidenan atau suchokan, wali kota atau shicho, bupati atau kencho, hingga asisten residen atau butsucho. Yang tadinya diisi oleh orang-orang Belanda digantikan dengan orang Jepang. Peranan orang pribumi hanya terbatas sampai pada tingkatan guncho atau wedana saja. Struktur pemerintahan mulai dari guncho, soncho atau camat, kucho atau kepala desa, aja kepala kampung, dan bumi atau kepala RT atau rukun tetangga. Semuanya dijabat oleh orang-orang pribumi dengan kriteria untuk guncho dan soncho harus berasal dari orang-orang elit tradisional setempat. Sementara untuk kucho, aja, dan bumi adalah orang-orang yang dianggap memiliki kesetiaan paling tinggi terhadap pemerintahan militer Jepang. Kepentingan utama Jepang di Palembang adalah untuk mendapatkan minyak buminya. Saat itu, produksi minyak bumi di Palembang mencapai 82% dari total produksi di Indonesia. Kebijakan ekonomi Jepang di Palembang diarahkan ke eksploitasi minyak dan mencegah upaya bumi hangus ladang-ladang minyak di Palembang. Para kuli BPP, Badan Pembantu Pemerintah, dan Romusa dari dalam dan luar Sumatera dikerahkan untuk eksploitasi minyak. Namun, kehidupan mereka sangat menyedihkan karena kekurangan makanan dan pakaian. Banyak di antara mereka yang menggunakan karung goni atau kulit kayu sebagai pakaian. 1.4 Penjajahan Jepang di Jawa. Pada awalnya, Jepang menunjukkan sikap baik kepada penduduk Jawa untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Di sepanjang jalan yang dilalui tentara Jepang, penduduk menjemput mereka dengan kata-kata "Selamat datang" dan "Banjai". Sebaliknya, tentara Jepang menyerukan "Hidup Indonesia". Sambutan positif ini dapat dipahami sebagai ekspresi harapan mereka untuk lepas dari cengkraman penjajahan Belanda. Rakyat Jawa juga meyakini ramalan Jayabaya yang menggambarkan akan datangnya zaman baru yang lebih baik. Akan tetapi, akan ada masa peralihan yang didominasi oleh orang kerdil yang berlangsung selama hidup tanaman jagung. Banyak orang yang mengidentifikasikan orang kerdil itu sebagai orang Jepang. Dalam urusan pemerintahan, Angkatan Darat ke-16 yang berpusat di Jakarta melakukan berbagai langkah untuk melakukan transformasi sistem pemerintahan. Posisi Gubernur Jenderal ditiadakan seluruh Jawa dan Madura kecuali Surakarta dan Yogyakarta. Dibagi atas Yu atau Karesidenan, Si atau Kota Praja, Ken atau Kabupaten, Gun atau Kawadanan, Son atau Kecamatan, dan Ku Desa atau Kelurahan. Jabatan-jabatan tinggi yang tadinya diduduki oleh orang Belanda digantikan dengan orang Jepang dan orang Indonesia. Sebagai contoh, jabatan residen yang di masa sebelumnya hanya bisa dipegang oleh orang Eropa, mulai dipegang oleh orang Indonesia, terutama dari kalangan elit lokal. Selanjutnya, pada 1944, Jepang mulai memperkenalkan tonarigumi atau rukun tetangga di Jawa. Sikap Jepang kepada penduduk Jawa kemudian berubah. Jepang melakukan mobilisasi dan pengerahan tenaga kerja secara paksa. Untuk menunjang perangnya, penduduk di Jawa juga diwajibkan untuk menyerahkan padi untuk kebutuhan pasukan Jepang. Beras yang diambil Jepang kemudian dikirim ke wilayah timur. Namun sayangnya, pengiriman ini sering gagal karena serangan sekutu. Oleh karenanya, Jepang memaksa rakyat menyerahkan padi lagi untuk mengganti kehilangan tersebut. Akibatnya, penduduk mengalami kekurangan gizi. Penduduk didorong untuk makan bahan makanan alternatif seperti singkong, jagung, dan ubi. Kekurangan pakaian juga terjadi di mana-mana. Selama penjajahan Jepang di Jawa, berbagai penderitaan ini yang kemudian memancing perlawanan bangsa Indonesia. 1.5 Propaganda. Jepang melancarkan berbagai bujuk rayu kepada bangsa Indonesia agar mau menerima dan membantu mereka dalam perang. Berbagai propaganda dilancarkan melalui media surat kabar, majalah, poster, sandiwara, film, siaran radio, hingga pengeras suara yang dipasang di desa-desa. Jepang berusaha menunjukkan dirinya sebagai saudara tua yang membantu membebaskan bangsa Indonesia dari cengkraman Belanda. Selain itu, Jepang juga melancarkan propaganda dengan menyebut dirinya sebagai cahaya Asia, pelindung Asia, dan pemimpin Asia. Saat sudah semakin terdesak dalam perang, Jepang juga menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia agar bangsa kita mau terus membantu. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.